Halo teman-teman, kemarin Mahfud MD sudah bicara pajak. Kemudian siapa lagi tuh kemarin? Anies Baswedan sudah bicara pajak. Sekarang Ahok bicara pajak, teman-teman ya. Akan gue share ke teman-teman semua ya. Kita dengarkan apa pendapatnya si Ahok ini mengenai pajak ini ya. Ahok juga sudah banyak ngomongin pajak sih, cuman ini spesifik eh, dia mensoroti APBN kementerian yang tidak transparan ya. Memang tidak transparan sih, mohon maaf ya. Memang tidak transparan ya penggunaan uang kita, bagaimana Cortex, coba Cortex. Cortex itu sampai sekarang tidak transparan dan tidak jelas kemana uangnya lari, kemana itu barang-barang itu. Banyak honor-honor yang publik nggak pernah tahu. Oke, kita kita nonton teman-teman ya. Si APBN di semua kementerian dibuka sampai satuan ketiga. Kayak gue lakuin di Jakarta dulu. Supaya gue ngerti nih. Menteri Keuangan gajinya berapa sih? Bonusnya berapa sih dia? Honor-honor berapa sih? Pungutan-pungutan ini berapa sih? Jangan-jangan miliaran sebulan misalnya gitu loh. Ya mendingan kayak gue di Jakarta dulu. Kalau misalnya bener ya. Ya udah. Nggak ada lagi honor-honor beli barang. Nggak ada honor. Kerja ya kerja. Yang ada bonus per kinerja. Ada poin. PAD tinggi, bonus per poinnya tinggi. Waktu saya lakukan itu tuh gak, baru kurasa tuh. Gue jadi gubernur jadi miskin. Tahu kenapa? Dia dulu, dia kebak daerah, gue kasih tahu nih. Kenapa bisa duitnya banyak? Datang cuap-cuap, bikin acara apapun, dimasukin lu sebagai pembina ketua. Ada honornya bulanan. Tiap bulan orang keuangan datangnya terima duit honor pak, honor pak, honor pak. Di bawahnya berhenti tuh sekda, asisten, semua honor-honor semua. Pernah nggak rakyat tahu soal itu? Nggak tahu. Dia bilang gaji kecil nggak boleh naik demi rakyat. Nanti naik gimana? Semua ribut. Saya nggak butuh itu. Saya butuh transparansi. Saya hapus semua Jakarta itu. Mantap. Gue juga nggak terima. Anda dapat kinerja. Aku nggak bisa berbasis kinerja dong. Gue juga nggak ada gaji ke-13. Yang lebih lucu. Boleh nggak sih AP? Mantap juga ya si Ahok ini ya. Coba kita lihat ininya captionnya. Dalam podcast dengan Leon Hartono, Ahok menyoroti isu besar ya, ketidaktransparan APBN di seluruh kementerian. Setuju gue ya. Ia mempertanyakan kenapa rakyat tidak pernah tahu secara jelas berapa gaji menteri, bonusnya, dan honor yang mereka terima. Padahal semua itu berasal dari uang negara. Setuju, teman-temannya setuju. Gua sudah minta kepada PPID Kementerian Keuangan ya, semua bukti potong dan semua daftar gaji, daftar penghasilan, daftar bonus, daftar honor dari dua orang. Satu Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang satu adalah Surya Utomo ya, yang ex Dirjen Pajak. Karena kita menduga kenaikan harta dia tidak wajar dengan penghasilan dia. Kita tunggu hasil dari PPID, apakah akan memberikan data tersebut. Menurut Ahok, setiap pengeluaran APBN sekecil apapun seharusnya bisa diakses oleh publik. Setuju, teman-teman, setuju ya. Mau 1 rupiah pun keluar dari uang rakyat, uang APBN, pakai uang rakyat dong, untuk bayar pejabat publik, itu harus bisa diakses oleh kita, oleh rakyat ya. Wajib itu teman-teman ya. Transparansi penuh adalah cara terbaik agar tak ada lagi ruang untuk honor-honor gelap yang membebani anggaran. Setuju, teman-teman ya. Pertanyaannya adalah bagaimana prakteknya? Bagaimana prakteknya? Gua udah berusaha minta loh ya ke PPID ya. Nanti kita lihat teman-teman ya, apakah PPID Kementerian Keuangan mau memberikan data tersebut. Uang rakyat itu loh ya, uang rakyat teman-teman ya. Jadi, kalau di Jakarta dulu bisa dibuka sampai satuan terkecil, kenapa APBN nasional tidak? Setuju, gue setuju ya, setuju banget ya. Dan pada akhirnya gue juga memberikan pendapat yang selalu sama dimanapun ya. Pendapatnya Anies Baswedan, Mahfud MD, Ahok, semuanya bermuara kepada satu hal, yaitu transparansi. Oke, dan bagaimana transparansi bisa dilaksanakan? Ada satu cara yang sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang, yaitu rekam, rekam, dan rekam. Rekaman audiovisual di semua kegiatan dari para pejabat publik. Selesai urusannya. Kalau semuanya direkam, semuanya dipublis ke YouTube, maka masyarakat bisa menilai. Masyarakat bisa melihat, oh yang ini brengsek, yang ini benar, yang ini kerjanya betul, yang ini kerjanya tidur-tiduran doang. Semuanya transparan, semuanya terbuka untuk umum, semuanya terbuka untuk publik, tiada dusta di antara kita. Jadi kita tahu nih, mana pejabat yang kerjanya benar, mana pejabat yang
kerjanya nggak benar walaupun gajinya tinggi gitu kan. Kalau pejabat udah gajinya tinggi, kerjanya benar, ya bagus, nggak apa-apa ya. Tapi kalau pejabat yang brengsek, gajinya tinggi tapi kerjanya brengsek, ya kita buang, ya kita copot begitu loh. Sekarang ini tidak ada transparansi. Sekarang ini semua kantor pajak tidak boleh merekam. Teman-teman, gimana ceritanya? Kantor pajak, kantor pelayanan publik, kantor tempat ngurusin uang rakyat tidak boleh direkam. Akibatnya apa? Akibatnya adalah gue tinggal bagi-bagi duit di kantor pajak ya. Tinggal kasih uang suap di kantor pajak. Lo memang ada buktinya? Ya tidak ada buktinya. Orang tidak boleh merekam, gimana bisa ada bukti? Kan gitu. Tapi itu di Konoha, teman-teman ya. Kalau kantor pajak Indonesia emang nggak ada ya yang korupsi ya. Jadi sama aja intinya, muaranya harus dimulai dari satu hal, yaitu wajib merekam di semua kegiatan pertemuan dari pejabat publik. Selesai ya, terutama di kantor pajak, karena ini kan channel pajak ya, terutama di kantor pajak wajib merekam audiovisual di kedua belah pihak, si wajib pajak iya dan juga di petugas pajak juga iya, maka tidak ada dusta di antara kita, semuanya akan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berani nggak Sri Mulyani melakukan itu? Tapi kalau Sri Mulyani, ya nggak usah diharapin lah ya orang ini ya. Oke teman, oke sampai jumpa, semoga terbantu.